Halo semua, kembali lagi bersama gue Raffi Humam dan hari ini adalah hari Minggu sore. Jarang banget gue bikin konten di rumah seperti ini. Ini walaupun agak-agak mendung, bukan agak mendung lagi, tadi kita udah hujan. Nah, kali ini kembali lagi ke Project People episode ketiga. Tapi di Project People episode ketiga ini bukan hal-hal yang ribet ataupun yang mahal. Ini adalah hal simple yang bisa diaplikasikan ke setiap mobil, seluruh mobil. Yaitu apa? Ini adalah hal yang sering banget di request sama teman-teman, yaitu adalah rapihin plat. Iya, jadi gue itu dari dulu terkenal dari semuanya, teman-teman gue, followers gue, semuanya itu bilang, pokoknya kalau gue itu terkenal sama orang yang gak pernah peduli sama plat. Karena apa? Gue selalu mempergunakan plat asli dengan rem plastik mungkin gitu ya, dari dealernya. Kita lihat punya Hershey nih, tuh. Ini pakai bawaan dari Suzuki dan tidak dirapihin. Coba kita lihat punya si Sylvie. Ini kalau kalian waktu itu nonton review-review atau nonton project-project di TikTok nih ya. Tuh, ini bahkan pakai cover plat dari Honda, dipasangin stiker Raisin. Yang di depan sih dirapihin, tuh dirapihin, tapi ini juga di endorse ya. Jadi emang gue tuh dari dulu terkenal sama orang yang gak peduli sama plat ya. Pas di titik itu, gaya gue modifikasi adalah harus modifikasi yang ada gunanya dan ada efeknya gitu loh, atau ada bentukannya. Dan gue waktu itu mengelompokkan si plat nomor itu ke modifikasi receh yang kayak yaudah nanti aja. Nanti sampai gak dikerjain beneran, gak pernah dikerjain. Jadi pada akhirnya di mobil yang ini, di Wipol, karena gue juga berteman sama teman-teman yang main mobil itu, memperhatikan hal-hal kecil. Akhirnya gue jadi memperhatikan nih, dan gue mikir, iya juga ya, hal-hal kecil di mobil itu ternyata bisa mempengaruhi tampilan mobil jadi lebih bagus atau jadi lebih jelek. Makanya akhirnya gue memutuskan juga untuk ngerapihin plat mobil ini. Wah, ini intermezzonya udah lama banget. Tapi apa sih ngerapihin plat itu gitu? Kita kalau tahu ya, plat bawaan Samsat itu kualitasnya emang nggak terlalu bagus. Lihat platnya aja mencang-mencong, catnya itu wah. Terus ini cuma diginiin doang. Ya gue nggak tahu ini apakah vendornya juga biar ngejar produksi lebih murah, tapi intinya terkenal. Jadi ngerapihin plat itu sebenarnya adalah kita bikin plat ulang atau ini kita cat, terus kita stikerin lagi biar lebih kelihatan rapi. Terus kedua, yang dinamakan rapihin plat juga ngerapihin tempatnya plat. Nih, ini kan yang orang-orang tuh bilang, kenapa sih bang lu pakai begini-beginian nih? Ini bawaannya kayak ini jelek banget. Kalian lihat dari jauh tuh kayak, waduh ada plastik begitu, kayak sama sekali nggak elegan gitu. Makanya kadang orang itu ada yang pakai frameless ya, yaitu yang pakai velcro yang sekarang lagi banyak juga dipakai, atau dia itu pakai frame plat yang bener-bener plat besi yang biasanya tuh dari Jepang atau dari mana. Berhubung mobilnya adalah mobil Eropa, di Eropa sana itu mungkin kalau gua cari-cari ya, memang nggak terlalu marak yang pakai. Makanya di si Wipol ini gue pengen pakai frameless plate. Ini barang-barangnya, ini plat baru gue yang persis seperti si nomornya sekarang. Ini ada frameless plate 2. Kenapa 2? Yang pertama ini kan untuk isi mobil dan satu plat. Gue beli lagi untuk plat kedua. Kenapa? Karena pas ulang tahun kemarin gue dikasih surprise sama cewek gue nih. Tapi kan kamu tahu aku beneran mau pesan. Iya, Untung aku belum pesen. Aku nggak tahu ini berkam. Ini adalah plat dari ZCD kalau nggak salah yang di Bandung. Ini adalah plat gaya-gaya Europe dengan tulisan Wipol. Jadi emang gue tuh kepikiran banget untuk bikin kayak gini langsung. Tapi ternyata cewek gue udah beat me to it lah istilahnya, buru-buru mesen buat ulang tahun gue, dan lucu banget, gila, lucu banget. Dan ini lihat tuh, pas banget ya, kalau plat Eropa itu pas banget, pas gitu buat tempatnya sih ini. Emang udah wayahe itu emang tempatnya kayak gitu ya. Emang paksa aja taruh di Indo jadi kegedean. Terus yang ini kita akan coba bongkar juga ya. Nanti ya kita akan bongkar juga. Nah, untuk sementara waktu, let's go kita copotin plat nomor yang lama. Jadi dalam misi pencarian plat buat si Wipol ini, gue tetap nggak mau beli yang mahal karena menurut gue plat nomor is just a plat nomor. Menurut gue hal yang bersifat kosmetik dan nggak terlalu masif, kayaknya kita bisa nge-save duit ya di situ ya. Jadi di sini gue cari di toko oren kira-kira berapa sih? Dan ternyata banyak banget muncul yang harganya 300.000, 350, 400, 450, 500, 550. Sebenarnya terserah kalian mau beli seperti itu, seharga segitu nggak apa-apa. Tapi kalau bagi gue pengen coba cari yang murah. Dan akhirnya nih, ketemu di toko oren. Ini gue nggak di-endorse sama sekali sama dia. Kalian cek sendiri tokonya di sini dan kalian nilai sendiri apakah worth it di harga 110 untuk satu plat aja. Jadi kalau misalkan dua, kalian itu dapatnya di 220. Coba kita tarik ya. Nih,
Jadi plat reflektif barcode ini ya emang standarnya untuk mobil-mobil yang pakai plat pilihan. Ya, misalkan B1 Alfa atau plat blank itu biasanya platnya udah reflektif dan barcode. Nah ini bikinan lah istilahnya. Tapi di harga segini kalian nggak bakal dapet reflektif yang semuanya. Kasarannya apa? Reflektifnya hanya backgroundnya aja. Dan untuk si angka-angkanya, untuk si huruf-hurufnya itu nggak reflektif. Tapi sejujurnya, gua lebih suka yang seperti ini. Karena apa? Ketika malam kita foto mobil kita, cepret pakai flash, ininya terlihat dong glitter menyala reflektif, tapi angkanya masih terlihat jelas. Beda kalau misalkan yang reflektif dia sampai angka-angka huruf-hurufnya. Kalau seperti itu, kalian jepret itu semuanya putih. Semurah ini kira-kira worth it apa enggak? Jadi kalian bisa lihat ya, ini adalah yang baru reflektif. Kalau misalkan gue tutup flashnya itu jadi seperti ini. Kalau kita buka jadi seperti ini. Dan kalau malam ini lebih kelihatan lagi. Dan ini adalah yang bawaan mobil. Masih standar banget putih kayak begini, nggak rapi. Kita akan ganti yang seperti ini. Kita akan ganti frame plastik yang ini dengan frameless plate juga dong. Terus gue juga ada frameless plate di sini. Ini harganya sekitar segini. Yang pertama gue beli yang satu set, yang kedua gue beli yang half set. Kenapa? Karena nanti kita punya plat nomor Eropa yang tadi gue tunjukin itu untuk dipasang di Wipol juga. Nah, kita akan buka seperti apa sih frameless plate ini. Ini gue nggak di endorse ya sama frameless plate. Gue beli semuanya. Ini ada instruksi untuk pemasangannya. Lepaskan dudukan plat, bersihkan, pasang bagian kasar, pasang bagian halus, tekukan, terus kita pasang. Nah, sekarang ini frameless plate. Ada bagian yang masuk ke bodi mobil, ada bagian yang masuk ke plat. Bakal kayak gini ya, dan dia bakal clear. Nanti kita bisa pasang plat ini dan bisa pasang satu plat Eropa yang di belakang. Sekarang kita langsung aja untuk pemasangan frameless plate di bagian depan. Oke, kucing gua ada di situ dan frame plastiknya itu udah selesai dicopot ya. Akhirnya setelah ngambil beberapa skru udah berhasil untuk dicopot dan lihat nih. Kalian zoom aja sendiri deh, seperti apa bentukannya. Ini bahkan bor-borannya ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ya mungkin emang nggak bisa ditutup secara sempurna karena udah dibor, kecuali kita mau dempul lagi untuk delete plat nomornya. Nah nanti, ini bentukannya kayak gini nih. Is, rapi kan? Rapi dong. Kita punya plat nomor nih, kita punya plat nomor dari cewek gue ada dikasih. Ini pas banget dan kayaknya cakep banget kalau udah kepasang, bener-bener. Hey! Kuki, ngapain kuki? Oke, karena menggunakan alkohol itu nggak berfungsi ya, jadi kita harus pakai apapun yang bisa dilakukan. Gue coba pakai minyak kayu putih juga belum bersih. Sebenarnya harusnya pakai kompon. Pakai kompon pasti bersih semua. Masalahnya sih nggak punya kompon, lupa beli. Oke, ini udah usaha terakhir nih, ada yang bener-bener bandel 2. Ini udah nggak bisa dihilangin. Ya udahlah, mungkin nggak perlu lagi. Kita bisa langsung aja pasang frameless plate. Sekarang kita tinggal pasang bagian yang halus ke plat nomor. Udah gini aja. Cukup, kita tinggal nyesuaiin kurvaturnya si mobil, tekuk-tekuk sedikit, baru pasang. Terus sekarang kita bakal lanjut ke bagian belakang, bakal ngulangin proses yang sama. Let's go! Oke, setelah bagian belakang ini udah kepasang juga, kalau kalian lihat F. Tuh, seperti ini. Sekarang kita tinggal pasang yang bagian di platnya. Wah. Kita juga akan langsung pasang bagian untuk si plat Wipol ini. Nah, ini half setnya. Kita akan pasang di sini ya. Isinya bener-bener cuma ini aja. Nih, sama ada kartu pembuka juga. Sekarang kita pasang. With hole, with...
Oke, ini udah keesokan harinya dan sekarang itu hari Kamis. Jadi gue ngonten di parkiran di Wisma 46. Dan ini lagi panas banget, lagi jam istirahat jam 12 siang. Dan sekarang kita mau lihat gimana sih hasilnya frameless plate dipasangin sama plat nomor yang harganya cuma 110.000 kemarin. Kalau kalian lihat di bagian depan, jadi plat nomornya tuh kayak gini ya. Dan siang-siang itu memang nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau kita aktifin flash, kalian bakal bisa lihat sedikit perbedaan di mana dia itu sisi putihnya bakal ngerefleksiin. Cuma kembali lagi ini siang hari, jadi memang nggak terlalu kelihatan ya. Jadi yang gue bicarakan kemarin kalau plat nomor ini harganya cuma 110.000 per pieces. Dan kalau dibilang rapi apa enggak, memang dibilang cukup rapi ya. Tuh. Tapi bukan yang rapi banget karena gue bisa ngelihat di sini ada sedikit kontur garis di bagian atas, jadi ada sedikit-sedikit imperfection juga nggak apa-apa. Tapi ya udah, orang harganya cuma 110.000. Nah kemarin yang gue bilang kalau gue dikasih plat nomor Europe sama cewek gue kan, daily biasanya gue pakai ditaruh di atas dashboard begini. Karena kan hari-hari nggak mungkin gue pakai plat nomor seperti itu ya. Itu biasanya buat kita nongkrong-nongkrong di parkiran atau apapun itu yang nggak di jalan. Dan di bagian belakang juga seperti ini. Jadi penampilannya itu lebih rapi, tanpa ada frame plastik yang bener-bener ngotorin penampilan dari belakang ataupun depan. Terus kemarin kan gue cerita kalau di dalam paket penjualan frameless plate itu kita juga dapat ini nih, kartu. Ini juga sebenarnya kartu biasa, jadi seukuran kartu debit gitu ya, atau kartu kredit. Itu sebenarnya untuk copot plat nomor yang ada di frameless plate ini. Coba kita copot ya. Nyopotnya pun juga cukup gampang. Sebenarnya kita tinggal potong aja sambil kita pegangin. Nih kayak gini. Jangan sampai dia balik lagi ya. Kita potong aja daya rekat antara si velcro-nya itu dari bawah dulu. Nah, kalau nggak ditahan, dia pasti bakal balik ngerekat lagi. Tapi yang pastinya kita bakal potong dari pinggir-pinggir. Nih, kayak gitu. Nah, terus tarik terus, tarik terus, tarik terus. Nah, langsung kebuka. Oke, ini gue minta maaf banget sama kalian kan akhir-akhir ini tuh setiap hari hujan. Jadi mobil gue tuh sebenarnya kotor banget. Bagian belakang ini gue bersihin sedikit jadi kelihatan lebih bersih, tapi di bagian dalamnya itu kayak gini. Nah, jadi itu bukan warna hitam. Jadi dia itu yang invincible, dia langsung tembus ke warna mobil. Jadi misalkan warna mobil kita putih, nanti kita langsung lihat warna putih. Kalau misalkan warna merah, itu warna merah. Jadi sebenarnya tergantung mobil. Ada mobil yang sebenarnya bagus dipasang warna seperti ini, ada warna mobil yang sebenarnya bagus dipasang warna hitam aja. Kalau menurut gue putih ini biar dia merefleksikan putih, kita taruh invincible yang seperti ini, yang transparan, itu cakep. Ini sebenarnya hal simple ya. Jadi cuma ganti dudukan plat nomor, kita cuma ganti gimana caranya plat nomor itu sit on the car. Ternyata kalau kita lihat itu lumayan jauh, apalagi kalau kita lihat malam-malam nih kayak gini nih. Kipas belakangnya itu nyala, jadi kelihatan jauh lebih clean banget. Nah sekarang kita tinggal pasang plat nomor yang Europe-nya nih. Dan masangnya pun juga gampang banget, tinggal kita lempar aja ke sini. Sat. Dah kepasang. Dan ini pun kuat, ini nggak pernah jatuh walaupun ajur-ajurkan, walaupun pelan, walaupun kencang, ini pun tetap stay intact dan dia sekuat itu. Malah menurut gue terlalu kuat karena pas gue masang frameless plate ini dan ketika nggak pas gue copot lagi, cat gue malah ngangkat. Jadi sebenarnya terlalu kuat, nggak bakal copot atau gimana. Tuh, jadi tampilannya tuh beda banget. Ini kayak mobil yang nggak ada di Indonesia, ya namanya juga plat nomor Europe. Kalau kita mau ganti yang bagian depan itu malah justru lebih gampang. Kenapa? Karena di sini ada sela-sela yang bisa kita akses dari bagian atas ya. Jadi tinggal kita potong si daya rekat velcro-nya itu dari atas. Jadi kalau belakang kan enaknya dari bawah karena di atasnya itu ketutup. Kita tinggal potong begini. Ingat ya, kalau kita potong jangan sampai dia balik lagi ya. Jangan sampai si daya rekatnya itu balik lagi. Karena kalau balik lagi ya udah. Sorry, ini kotor mobil, tapi bukan berarti frameless plate-nya warnanya kayak gini ya. Ini memang karena mobilnya kotor, jadi masuk ke sela-sela tuh. Tapi jadinya clean banget kalau kita lihat dari jauh, bahkan kita nggak bakal notice kalau di situ ada velcro yang nongol. Nah sekarang kita coba pasangin plat Wipol, jadi depan belakang kita bakal parkir di Wisma 46 pakai plat nomor Wipol. Segampang tinggal kita lempar aja gini. Sat, 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 sat. Perfect, udah kepasang dan lihat deh. Emang mobil ini bempernya itu didesain untuk plat nomor Eropa karena ukurannya itu tuh pas banget sama plat nomor Eropa yang ukurannya lebih lebar dan lebih pipih. Kalau kita masukin plat nomor Indonesia, malah kelihatannya maksain karena dia nutupin grill. Cuma kalian harus ingat sekali lagi kalau plat nomor ini jangan dipakai di jalan raya. Ya gue sangat tidak menyarankan. Hanya dipakai ketika kalian itu mau parkir, mau mejeng. Abis itu kalian kalau mau jalan, tinggal kalian ganti lagi. Justru itu kenapa gue pilih frameless plate, bukan frame plat. Kalau kita mau pakai plat nomor yang lebih gaya-gayaan itu, lebih possible untuk ditukar. Dan kemudian kalau udah selesai, kita bisa tukar lagi kembali untuk yang awal. Nah mungkin itu aja Project Wipol episode ketiga. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan kalian komentar di bawah kira-kira besok kita harus modifikasi apa aja di mobil ini. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok gue di @rafitahumam dan Rafitahumam signing out.